Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Apa kabar anak soleh-soleh semua? Nah, semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat selalu, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita baca doa dulu supaya Allah mudahkan semuanya dan lancarkan semua urusan kita, baik belajar maupun yang lainnya. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan kepadaku pemahaman yang benar. Amin. Nah, anak-anakku, kita sekarang masuk di subtema 4, buka tematik halaman 143. Di subtema 4 kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, perhatikan. Nah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam sekitar yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Seorang ibu nih baru mau merawat tumbuhan, ini mau kasih pupuk, mau menyiram. Nah, perhatikan ya, pasti anak-anakku udah tahu bagaimana cara memelihara dan merawat tumbuhan dengan benar. Nah, buka lagi halaman 104. Nah, perhatikan halaman 104, pembelajaran pertama. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan dan pembelajaran sebelumnya. Kita mempelajari daur hidup hewan. Seperti contohnya kupu-kupu, kura-kura, katak, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang ayo amati ya anakku. Nah, kita mengamati apa ya di bawah ini? Mengamati pertumbuhan-tumbuhan. Nah, perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, nih pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, coba tengok di atas nih. Mana yang perkembangbiakan secara alami dan yang buatan. Nah, kita lanjut ke halaman 145. Nah, di dalam halaman 145 kita mempelajari membahas tentang biji, ya, perkembangbiakan pertumbuhan dengan biji. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, contohnya yang mana ya? Dengan biji, misalnya kacang. Nah, dengan biji. Nah, misalnya dengan tunas. Apa ya dengan tunas? Pohon pisang. Nah, perhatikan contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka, serta tumbuhan lainnya. Masih banyak lagi anak-anak bisa sebutkan ya. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, sekarang di bawahnya perhatikan alinea bawahnya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah
pencangkokan. Nah, perhatikan, ayo berlatih. Selain cara berkembang biak dengan berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Mari kita mengenal sebagai tumbuhan dengan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitarnya. Nah, perhatikan nih. Nah, ada daun dipasang di buku. Nah, sekarang coba kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 146. Nah, lakukan langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Nomor 1, bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. 2, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan. B. Jumlah daun yang akan dikumpulkan. C. Bahan daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. C. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Nomor 5, setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Nomor 6, berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Nah, perhatikan halaman 147. Contoh hasil tempelan. Nomor 1, jenis daun. Jenis daun, keterangan nama tanaman pohon mangga. Cara berkembang biak dengan biji. Nah, yang kedua, nama tanaman cocor bebek. Cara berkembang biak dengan tunas. Nah, sudah paham? Kita bisa cari daun lain dan cara berkembang biaknya. Nah, sekarang kita ke alinea bawahnya, yaitu setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun. Selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan, ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Nah, kerajinan mozaik. Nah, Ustazah harap yang ini kita waktu di sekolah kita bahas cara menempel. Besok pertemuan hari Rabu depan kita anak-anak soleh-soleha semua membawa daun kita bikin di sekolah. Jadi untuk pekerjaan kita di sekolah kita terangkan satu persatu. Dan untuk kali ini tugas anak-anak cuma Ustazah menerangkan aja. Kita bahas tugasnya di rumah sekolah hari Rabu depan. Untuk PR anak-anak bawa daun dan kertas, serta nanti kita bikin cari juga daun kering. Ada daun nangka, misalnya daun nangka apa daun sirsa, kita ambil yang kering. Apa yang masih baru kita rendam di air ya. Kalau sudah kita rendam di air, kita jadikan biar warna-warni. Kita kasih warna, nanti Ustazah yang bawa warna di rumah sekolah. Jadi untuk para karya hari Rabu depan, anak-anak bawa daun dan bawa daun yang sudah di daun yang masih baru dan daun yang sudah direndam di air. Ambillah beberapa helai daun kering. Nah, kita baca aja, kita terangkan di sini. Yang nomor 2, robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, kita akhiri pelajaran berikutnya. Tunggu sebentar.
pelajaran hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.